Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 49 dan perkenalkan nama saya Iqbal Puzarama dari Universitas Indo Global Mandiri, Palembang. Perkenalkan, nama saya Mekanistia Aziza, saya adalah mahasiswa Universitas Bina Dharma. Halo, saya Ashifa Lutfiyah dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Saya Aulia Nurul Rahmadini dari Universitas Bina Dharma Palembang. Halo, saya Utami Rahmanisa dari Universitas Indo Global Mandiri. Halo, saya Igi Nazarudin dari Universitas Indo Global Mandiri. Halo, aku Anissa dari Universitas Madinah Palembang. Hai, saya Nur Halimatu Sadia dari Universitas Indo Global Mandiri. Pada era digitalisasi ini, kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital sangatlah penting karena masyarakat harus mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman. Literasi digital diperlukan dalam menggunakan teknologi. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan dan mengakses teknologi. Literasi digital juga berkaitan dengan kemampuan dari penggunanya. Kemampuan dalam menggunakan teknologi sebijak mungkin untuk menciptakan dan berinteraksi dengan komunikasi yang lebih positif. Salah satu pilar dari literasi digital yaitu digital kultur. Digital kultur merupakan keseluruhan gaya hidup dan kebiasaan yang diciptakan oleh inovasi yang dibawa oleh zaman di mana manusia hidup. Budaya digital tidak hanya mengacu pada nilai, kesepakatan, pemikiran dalam masyarakat saat ini, tetapi juga bagaimana orang berkomunikasi dalam masyarakat tersebut. Salah satunya yaitu profesi content creator yang mengutamakan visual dan video yang menjadi elemen penting dalam menyampaikan pesan atau interaksi secara online melalui konten. Content creator menyampaikan pesan kepada audiens dengan cara membuat karya berupa konten di media digital. Salah satu bentuk media digital yaitu media sosial. Media sosial yang mengutamakan konten yaitu YouTube, Spotify, Snap Video, Instagram, Joox, Twitter, Likeit, TikTok, dan lain-lain. Konten kreator merupakan brand yang menyebarkan data yang ditransformasikan ke dalam suatu foto, video, serta tulisan. Adapun tugas dari konten kreator yaitu mengumpulkan ide, data, serta melakukan riset dan membuat konsep itu menghasilkan sebuah konten. Dalam melakukan data, ide, dan melakukan riset, setiap konten kreator memiliki caranya tersendiri, khususnya dalam memanfaatkan media digitalnya. Pemanfaatan media digital oleh konten kreator berbeda-beda. Setiap konten kreator pastinya memiliki ciri khas, gaya, dan karakteristiknya dalam berkonten. Konten kreator membangun hubungan secara virtual melalui konten-konten yang diunggah di media short video. Hubungan virtual merupakan hubungan yang terjalin antara dua belah pihak maupun lebih melalui media berkomunikasi. Membangun hubungan secara virtual dengan audiens melalui konten yang diunggah ini menjadi tanggung jawab konten kreator. Karena konten kreator harus bertanggung jawab pada setiap informasi-informasi yang dipublikasikan kepada audiens. Maka dari itu, pentingnya konten kreator dalam menyikapi literasi digital, khususnya digital kultur di era digitalisasi ini agar dapat memilih dan memilah konten-konten yang positif untuk audiens. Dalam membuat konten ini menjadi suatu kebiasaan dan keharusan dari konten kreator. Konten kreator diwajibkan untuk dapat beradaptasi dengan budaya berdigital yang baik dan positif. Yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana konten kreator beradaptasi dengan budaya baru di era digital? Untuk menjawabnya, berdasarkan opini kami yang dilakukan secara deskriptif dan studi literatur dari berbagai sumber di internet, terdapat 3 tingkatan dalam menentukan konten meliputi konten high quality, normal, dan low quality. 1. Konten high quality artinya konten yang memiliki kualitas yang baik dan maksimal berdasarkan karakteristik dalam menentukan konten. 2. Konten normal adalah konten yang normal pada umumnya, tidak terlalu baik kualitasnya dan kurang maksimal dalam menentukan kontennya. 3. Konten low quality merupakan konten yang apa adanya tanpa memikirkan kualitas dalam menentukan kontennya. Ketiga tingkatan ini menjadi pilihan seorang konten kreator dalam membuat konten. Namun, konten yang baik harus memiliki konten yang high quality. Dalam menentukan konten high quality, konten kreator harus memperhatikan karakteristik dalam membuat konten.
Karakteristik dalam membuat konten ada 7, meliputi 1 kategori konten, 2 ciri khas, 3 tema, 4 hashtag, 5 caption, 6 tampilan, 7 talent, dan kreativitas. Analisis sederhana untuk melihat karakteristik dalam membuat konten yaitu menggunakan model insight, program strategi, program implementation, action, dan reputation. Yang pertama yaitu insight. Insight merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk menentukan konten yang high quality meliputi kategori konten dan ciri khas konten kreator. Insight diartikan sebagai informasi berguna yang dibutuhkan. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa insight merupakan informasi yang dibutuhkan untuk tahap awal dalam menentukan konten yang high quality. Dalam menentukan konten yang high quality, konten kreator harus memperhatikan kategori yang dipilih seperti kategori sing, fashion, dance, education, komedi, mom and child, kesehatan, fotografi, dan videografi, dan sebagainya. Memilih kategori harus sesuai dengan skill yang dimiliki atau yang disukai oleh konten kreator. Setelah menentukan kategori, konten kreator harus memiliki ciri khas yang kuat dan jelas sehingga penonton tertarik dan bisa dengan mudah mengenali ciri khas atau karakter dari konten kreator. Yang artinya konten kreator harus menunjukkan ciri khas dan karakternya dalam setiap konten yang diciptakan. Karakteristik membuat konten dalam menentukan konten high quality selanjutnya yaitu tentang tema, hashtag, dan caption. Ketiga karakteristik ini sesuai dengan model IPPAR. Yang kedua yaitu program strategi. Program strategi merupakan upaya untuk menetapkan perencanaan yang sesuai dengan tujuan akhir dari kegiatan konten kreator. Harus menentukan tema, meliputi cerita, tarian, lagu, dan topik yang baru, original, kreatif, jelas, dan menarik agar pesan yang dibuat melalui konten dapat diterima oleh audiens dengan baik. Karakteristik selanjutnya yaitu hashtag. Konten kreator harus menentukan hashtag yang sesuai dengan konten dan membuat hashtag kreatif yang menunjukkan ciri khas dari konten kreator. Konten kreator juga harus menentukan caption yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan konten. Karakteristik membuat konten dalam menentukan konten high quality yang terakhir yaitu kreativitas, tampilan, dan talenta. Ketiga karakteristik ini memiliki kesamaan dengan model IPPAR yang ketiga yaitu program implementation. Implementasi merupakan kegiatan untuk merealisasikan suatu program. Merealisasikan dalam menentukan konten yang pertama yaitu kreativitas. Kreativitas yang dimaksud yaitu menunjukkan adanya ide baru dalam konten yang dibuat, menggunakan efek spesial dan tidak membosankan, serta menunjukkan keahlian spesial dalam konten yang dibuat. Selanjutnya, tampilan yaitu video yang dipersiapkan semaksimal mungkin, harus memperhatikan sudut pengambilan gambar yang baik, pencahayaan yang cerah, background pengambilan video yang rapi, memakai musik dan menggunakan pakaian yang sesuai dari konten yang dibuat. Terakhir, talenta yang harus berpenampilan menarik, rapi, dan representatif sesuai dengan konten yang dibuat, serta menunjukkan kreativitas dan karakter yang dibuat dalam setiap konten yang dibuat. Konten kreator harus memilih dan memilah media mana yang akan digunakan untuk menyalurkan konten-konten yang dibuat. Dalam pemilihan media, konten kreator memilih media yang high, populer, hits, dan banyak penggunanya. Adapun media yang high, populer, hits, dan banyak penggunanya yaitu TikTok dan snack video. Memilih media itu penting guna memotivasi diri untuk berkarya lebih baik lagi, dan konten kreator juga mendapat peluang untuk lebih eksis lagi. Konten kreator sebagai budaya baru di era digital ini harus dapat beradaptasi dengan masyarakat yang masih awam dengan media digital atau belum mengetahui penggunaan media digital dengan baik dan bijak. Maka dari itu, seorang konten kreator diharuskan bijak dalam memilih dan memilah konten-konten yang akan disebarluaskan di media digital. Dalam beradaptasi sebagai budaya baru di era digital ini, konten kreator melakukan upaya-upaya yaitu dengan menghasilkan sebuah konten yang atraktif guna menarik perhatian audiens, menuangkan ide-idenya di media digital, kemudian mengambil peluang dalam digital marketing, dan harus memiliki konten-konten yang positif. Konten-konten yang positif
membutuhkan motivasi dan faktor terkait keberlangsungan dalam menentukan konten-konten sebagai karakteristik membuat konten. Dengan memiliki karakteristik dalam membuat konten, dengan pemilihan media yang tepat untuk menyebarluaskan konten, juga menjadi sebuah upaya kerja konten kreator dalam beradaptasi di era digitalisasi ini. Tidak hanya itu, konten kreator juga dapat membangun hubungan secara virtual dengan audiens melalui konten yang dibuatnya. Hubungan virtual ini dapat dilakukan secara dua arah dengan membalas komentar dari audiens pada setiap konten yang diunggahnya, melakukan live streaming di media sosial, serta membalas pesan-pesan yang masuk di DM. Dalam membangun hubungan virtual dengan audiens dapat membantu konten kreator dalam mempertahankan views pada setiap konten yang diunggahnya. Mempertahankan views ini menjadi tanggung jawab besar seorang konten kreator, karena mempertahankan views ini berkaitan dengan reputasi dari konten kreator. Membangun hubungan ini juga menjadi upaya konten kreator agar mendapatkan dukungan dari audiens. Audiens akan merasa dihargai dan diakui keberadaannya, sehingga audiens akan memberikan dukungan kepada konten kreator berupa peningkatan views, like, comment, share, dan pesan. Dukungan tersebut berupa hasil penilaian atau aksi dan reputasi. Membangun hubungan virtual ini termasuk pada model IPP, AR, Action, and Reputation. Terima kasih.